Airnya sampai jam 3. Itu kan jam 3 belum subuh ya guys, masih remang-remang gitulah. Apalagi di kampung, di hutan, di kebun gitulah, gelap banget. Nah, setelah di perjalanan, setelah Mang Ajo cuci muka juga, akhirnya Mang Ajo melanjutkan perjalanan karena dia udah terlanjur lewat danau, beb. Yaudah, akhirnya dia lewatin danau itu sampai ketemu kayak sebuah bilik gitu. Itu khusus untuk mencuci baju gitu loh, kayak yang kalau apa tuh, cewek-cewek tuh, kalau cewek-cewek desa nyuci gitulah, tempat buat cuci baju gitu. Dia ngeliat sebuah sesosok sesosok guys, sesosok wanita cantik berbaju putih. Tapi ini bukan kuntilanak ya guys, ini dia emang beneran cewek cantik pakai baju putih, pakai baju putih biasa, cantik banget. Bawa-bawa ini loh guys, bakul, apa sih namanya, ember gitu. Jadi kayak dia kayak mau nyuci baju gitulah. Pak Jo mungkin mikirnya, mungkin gadis desa sini mau nyuci baju jam segini, mungkin takutnya kalau terlalu pagi jam 7 atau jam 6 gitu setelah subuh biasanya di situ penuh guys. Soalnya airnya kan jernih banget, jadi semua warga di situ, apalagi zaman dulu pasti dia nyucinya di danau situ. Ya udah tuh Mang Ajo akhirnya nanya deh ke gadis itu. Kan pakai bahasa Sunda nih ya guys, aku kan nggak ngerti, jadi aku mau lihat teksnya ya guys. Aku kan orang Jawa bukan orang Sunda, suami aku yang orang Sunda. Jadi gini guys, Mang Ajo itu nanya ke si cewek itu, Neng bade nyusehan, yang artinya itu Neng mau nyuci baju. Si cewek itu pun jawab, mohon Mang, amang nyaliran nembeti mana. Maaf ya guys kalau logatnya aneh, soalnya kan aku bukan orang Sunda ya. Terus artinya tuh, iya Mang, emang amang sendiri dari mana, katanya, kata si cewek itu ya. Terus Mang Ajo ngejawab, abdi nembe nungguan neng, hayu neng, kayak gitu, sambil berpamitan itu ya. Jadi maksudnya Mang Ajo tuh gini, Mang Ajo habis jagain kebun neng, ayo neng. Ayonya itu maksudnya dia pamit gitu ke cewek itu. Nah terus si ceweknya ngejawab, mohon Mang. Iya Mang, silakan, kata si cewek itu. Mang Ajo pun pergi meninggalkan wanita itu ya guys. Gak jauh dari danau, wanita itu manggil-manggil dia gitu. Kayak manggil-manggil, bukan manggil-manggil sih guys, melambai-lambai gitu ya. Lambai-lambai lah, kan gak ada suaranya guys, lambai-lambai. Pas Mang Ajo nengok ke arah si cewek tersebut, Mang Ajonya nengok nih guys ke arah cewek tersebut. Tahu nggak guys, di balik wajahnya yang cantik dan rupawan, ternyata di belakangnya banyak belatungnya guys. Ternyata itu sundel bolong guys. Kebayangkan apa yang bakalan Mang Ajo lakuin saat itu. Dia lari terbirit-birit di gelapnya hutan jam 3 guys. Sumpah gue merinding ngejelasin. Dia lari terpontang-panting. Tahu kan kalau di kebun tuh jalannya sempit gitu ya guys. Jadi tuh dia kayak terpontang-panting. Aduh beneran deh. Sampai Mang Ajo tuh ngos-ngosan banget. Akhirnya Mang Ajo tuh lewatin ini loh guys. Bayangin ya guys. Jadi tuh ada pohon banyak berjejer. Di sini pohon lagi berjejer. Bayangin ya guys. Ini jalanan kecil. Nah, pohonnya itu saking tuanya, saking lebatnya, dia tuh sampai nyatu gini nih guys. Jadi kayak terowongan gitu. Mang Ajo lewatin situ tuh itu gelap gulita banget. Mang Ajo lewatin situ pontang-panting. Dia sampai belum nemu-nemu yang namanya cahaya, belum nemu-nemu yang namanya pemukiman, karena itu jauh banget guys, kebunnya tuh jauh banget dari pemukiman. Terus ngelewatin desa-desanya juga jauh banget. Nah pas Mang Ajo ngelewatin terowongan gelap itu guys, dia nengok ke belakang sambil nyenterin gitu.
Dia kan sambil ngecek gitu guys, itu ceweknya ngikutin apa enggak. Ternyata bukan cewek itu lagi yang ngikutin. Yang ngikutin tuh awan hitam terbang ngikutin dia. Akhirnya dia tuh larinya lebih terbirit-birit lagi guys. Bayangin ya guys, di terowongan itu gelap banget. Dia lari dikejar-kejar awan hitam. Bener-bener hitam awannya ngikutin dia. Sampai ada suara angin-anginnya gitu. Akhirnya dia terdengar suara azan subuh guys. Abis azan subuh itu baru awan hitam itu menghilang guys. Sumpah aku merinding banget guys. Kebayang banget di posisi Mang Ajo gimana abis ngeliat sundel bolong dikejar-kejar sama awan hitam. Akhirnya Mang Ajo melanjutkan perjalanan sampai dia bertemu dengan orang-orang banyak. Orang-orang udah subuh lah ya, udah ketemu pemukiman juga, udah ada cahaya juga dari lampu dari desa-desa situ lah. Akhirnya Mang Ajo pulang ke rumahnya. Dia bercerita ke istrinya tentang kejadian yang dialami dia semalam. Dan yang lebih parahnya itu Mang Ajo langsung jatuh sakit guys sampai seminggu. Ketahu mungkin itu dia karena shock atau kenapa. Padahal di situ tuh posisinya Mang Ajo nggak mengganggu ya guys, nggak mengganggu tempat itu ya. Mungkin namanya makhluk tidak terlihat, mungkin merasa tidak terganggu atau gimana, aku nggak tahu. Yang pasti Mang Ajo tuh di situ tujuannya cuman numpang lewat, dan juga dia nggak tahu posisinya kalau itu tuh sundel bolong guys, karena wujudnya itu seperti manusia biasa kan, gak seperti kayak kuntilanak itu. Mungkin kalau kayak kuntilanak Mang Ajo udah nggak bakalan nyamperin atau nanya kan. Akhirnya Mang Ajo sakit tuh sampai seminggu. Nah ternyata ada kejadian lagi juga ternyata di danau itu guys. Masih saudara gitu kan sama suami aku. Di situ kan ada makam tua gitu kan. Namanya anak-anak ya. Dia begini. Aku kuat nih nyabut apa tuh namanya? Batu nisan. Nah, akhirnya ya lagi rame-rame. Ayo siapa yang kuat nih nyabut batu nisan yang kuat ntar jadi pemenang gitulah ya, namanya anak kecil ya. Masih umur-umuran berapa sih ya? Masih umur-umuran 9 tahun kayak, masih kecil lah ya. Kayak dia tuh kayak bisa renang-renang gitu kan, danaunya biasa buat renang gitu ya guys. Akhirnya saudaranya suami aku itu tuh nyabut nisan salah satu makam itu. Pas dia pulang ke rumah guys, kesurupan sampai berjam-jam. Apa coba yang diminta? Sepatu bola guys. Nalar gak sih hantu minta sepatu bola? Jadi cerita ini tuh real ya guys, nggak dibuat-buat ataupun ngarang-ngarang, nggak, ini bener-bener real. Karena gini guys, Danau Cipanas ini dulu mungkin kalian udah nggak asing lagi lah ya, salah satu acara dunia lain itu loh yang di Trans 7. Dulu dia sempat mau syuting di situ guys, tapi sama warga nggak diizinin karena warga takutnya terjadi apa-apanya sih, bukan ke kru atau ke apanya juga, mungkin juga ke krunya juga. Takutnya nanti setelah acara syuting itu selesai berdampak buruk juga buat warga-warganya. Jadi warga situ nggak setuju buat ngadain syuting apapun di situ. Soalnya di situ bener-bener apa ya, kekuatannya kuat banget sih kata orang-orang situ. Soalnya di situ kan banyak kuburan leluhur, kuburan zaman dulu, banyak juga pohon-pohon zaman dulu udah ratusan tahun, makanya warga situ nggak mau ngambil resiko. Nah ada juga dulu katanya mau ada dibikin pabrik air mineral, karena kan airnya jernih banget ya. Dan aku real banget, soalnya aku ceritanya dari suami aku ya, suami aku kan orang situ, jadi aku nggak ngarang-ngarang. Dia nggak mau cerita guys, soalnya dia malu katanya. Tapi warga situ tetap nolak karena takut terjadi apa-apa, karena dan juga takutnya kan di situ asri banget ya, yang namanya polusi itu bukan jarang, nggak ada kayaknya deh. Aku tuh kalau ke rumah mertua aku tuh nyaman banget, dingin banget beneran deh. Makanya disebut Swiss Van Java kan ya.
gunung-gunungnya tuh banyak banget, dingin banget, pokoknya dingin banget lah. Nah di situ masih asri banget guys. Kalau misalkan ada pabrik kan pasti bakalan ada truk-truk gitu kan. Selain mengganggu ekosistem, selain mengganggu alam lain, kan juga mengganggu alam kita gitu maksudnya. Sekian dulu ya Beb, horror story buat malam Jumat ini. Insya Allah malam Jumat minggu depan aku upload lagi yang lebih creepy lagi, yang lebih serem lagi, yang lebih menegangkan lagi. Jadi buat kalian yang punya cerita horor atau saran request bikin konten apapun, komen di bawah atau DM Instagram aku di sipitata21. Jangan lupa ya kalau kalian suka sama video ini, di like, comment, and subscribe, dan juga share ke semua teman-teman kalian biar aku makin semangat guys bikin videonya. Makasih ya yang udah nonton sampai akhir. See you next time.